sini. Kenapa sih? Di dalam. Jangan. Nggak boleh lari. Gini, kita menikmati hujan. Ya, kalau abdi dalam memang tidak diperkenankan untuk lari. Untuk sejahtera, inilah hati sang bidadari. Ini ada teman-teman dari Jakarta. Bravo. Ya. Keluar dari kompleks Kasatrian, para Miss diajak mengunjungi Gedong Kopo yang menjadi ruang laboratorium konservasi keraton. Sugeng Prawo di Laboratorium Konservasi Keraton Yogyakarta. Satu-satunya keraton di Indonesia yang mempunyai laboratorium konservasi. Wah, suatu kehormatan bagi kita berarti ya. Mau lihat masuk? Mau, udah Monggo. penasaran. Sebelum masuk saya mau pamit dulu Romo gitu karena Matur masih ada nuwun, ayahan Mbak. yang lain, masih ada tugas yang lain. Jadi teman-teman sama Romo dulu. Setelah itu kita akan gabung lagi untuk saya antarkan ke tempat yang lain. Bareng Rumian Romo. Monggo, silakan. Oh ini ya? Wow, keren banget. Permisi. Monggo. Ibu, Mbak, Mas. Sebelum lanjut, ada SOP yang harus dikerjakan. Oh iya, baik. Biar steril ya, Silakan, Bu. betul. Museum konservasi ini berfungsi sebagai tempat para abdi dalam memperbaiki, merawat, memelihara barang-barang keraton yang rusak. Yang bekerja di sini, ini mempunyai background arkeologi dan konservator. Ini adalah figura cermin dari zaman Hamengkubuwono ke-7. Wow. Yang luar biasa adalah ini cerminnya ini kita kenal sebagai gilded frame. Cermin yang menggunakan bubuk emas untuk hiasannya, untuk catnya. Hanya sayang yang ini memerlukan expert khusus, konservator yang senior untuk menanganinya. Ini Mbak Like dengan backgroundnya konservator. Para abdi dalam keraton ternyata bukan orang sembarangan loh. Banyak dari mereka yang merupakan tenaga ahli di bidangnya. Ada arkeolog, dokter, bahkan sampai profesor. Meskipun menjadi abdi dalam, mereka tetap bisa berkarya di luar keraton. Di seberangnya Mas Tohiri sedang memperbaiki, membersihkan beberapa emblem ya dari kagungan dalam Hamengkubuwono ke-9. Nah, yang ini luar biasa. Ini Mbak Esther sekarang sedang menangani membersihkan porselen dari Cina. Zaman dinasti Qing yang keraton punya. Itu lebih saya belum lahir lagi Pak. Ini harus dibersihkan dengan pelan-pelan, observasi terlebih dahulu. Tapi silakan kalau mau mencoba. Boleh, Pak. Nanti ya, silakan, monggo. Tidak hanya melihat-lihat, Miss kembali diberi kehormatan untuk ikut serta melakukan konservasi barang-barang antik milik Keraton Jogja. Hati-hati ya Miss, usia barang-barang itu jauh lebih tua dari kalian loh. Oh, Romo, nuwun Itu sewu, teman. itu teman saya Oke, ya. sebentar. Oh iya. Monggo. Yang menarik di bagian konservasi ini, terlihat jelas bagaimana pihak keraton memanfaatkan teknologi modern untuk melestarikan barang-barang lawasnya. Perkawinan budaya dua masa yang sungguh luar biasa. Bentar, ini ada pesan masuk. Kak Sally, Regita, kita diajak kawulan nih. Kemana? Patehan yang tadi buat teh yang kita minum sama Gusti. Buat teh? Iya. Selesai mengeksplor barang-barang antik keraton, Mbak Wulan mengajak Miss mengunjungi Gedong Patehan, tempat para abdi dalam membuat teh khusus untuk Sultan. Romo dalam sewu menira wulan, menira beto rencang-rencang saking Jakarta. Pengen tahu cara mengambil air guna nanti membuat teh di Patehan ini. Ada yang tak kalah unik dalam pembuatan minuman untuk Sultan. Air yang diambil harus dari sumur khusus dengan menggunakan ember dan katrol. Setelah diambil dari sumur, air lalu dimasak dalam kendi berbahan tembaga hingga mendidih. Selain teh, para Romo juga biasa membuatkan kopi untuk Sultan.
Perbedaan kopi dan teh bisa dilihat dari tutup tekonya. Meracik minuman untuk Sultan memang begitu spesial, hingga yang bisa melakukannya hanya abdi dalam patehan. Upacara patehan dilakukan tepat pada pukul 6 pagi dan 11 siang waktu setempat setiap harinya. Di dalam kepara itu kan abdi dalam yang paling dekat dengan Sultan. Ya. Nah, mereka bertugas untuk menyicipi juga gitu, termasuk salah satunya adalah teh ini. Para abdi dalam kepara bertugas untuk menyicipi teh terlebih dahulu yang dibuat bagi sang raja. Hal ini dimaksudkan agar hidangan yang sampai kepada raja dan keluarganya terjamin keamanannya. Teh yang diseduh awalnya sangat kental dan akan diencerkan dengan air putih saat dihidangkan. Tepat jam 11 siang, teh akan dibawa oleh 5 orang perempuan abdi dalam kepara. 3 diantaranya membawa teh, kopi, dan air panas. Tapi ngomong-ngomong, kalau Mbak Ulan sendiri udah berapa lama nih jadi abdi dalam? Dan kenapa gitu? Kalau membantu sih sudah dari 2016, cuma kalau resmi menjadi abdi dalam baru 1 tahun terakhir. Pertama memang senang sama culture ya, yang berbau-bau culture, terus habis itu pengen menggali lebih dalam lagi sih, menimba ilmu. Karena kan memang keraton sebagai pusat budaya ya di Jawa, seperti itu sih. Dan abdi dalamnya ternyata banyak juga yang milenial ya? Iya. Ya, seperti yang ini. Keren banget. Ini ada bingkisan dari kami. Malah merepotkan. Buat Mbak Ulan dan teman-teman. Baik, nanti kita sampaikan juga ke Gusti Bendoro ya. Itu juga sebenarnya ada sesuatu untuk Gusti Bendoro. Iya. Nah, ini dia buat beliau dari hati sang bidadari. Semoga berkesan selama di Jogja maupun ketika berkeliling di keraton. Dari saya mohon maaf jika memang masih ada kekurangan. Kami justru yang terima kasih udah diajakin jalan-jalan. Ditunggu lagi di keraton Jogja dan juga di Yogyakarta. Terima kasih. Matur nuwun juga. Makasih ya, Mbak. yang tak akan Wah, susah juga ya jadi abdi dalam. Iya. Stop. Kenapa? Gimana tadi? Capek nggak? Capek banget. Tapi aku mau ngasih kalian tantangan buat ngelakuin mesangin. Masangin apaan tuh? Mesangin itu jadi nanti kalian matanya ditutup, terus kalian lewatin tengah pohon beringin kembar itu. Karena kalau misalnya kita bisa jalan lurus lewat tengah-tengah pohon beringin kembar itu tuh, hajat atau keinginan kita bakal dikabulin. Satu, dua, tiga. Ayo Kak Sally, semoga bisa. Semangat. Beneran ini. Anginnya kenceng banget, guys. Tantangan ini membutuhkan konsentrasi tinggi agar kita bisa berjalan lurus melewati jalan antara 2 pohon beringin. Jauh dari mana? Gak ada beringinnya. Gak ada. Ternyata nggak mudah. Tadi kayaknya aku jalannya lurus deh. Kok jadi mencong ke sini? Ya, Audrey, coba Audrey. Yuk kita lihat. Bagian Audrey yuk. Ya. Yang panjang. Kita bikin skripsi aja. Amin. Banyak dari wisatawan yang tiba-tiba berbelok atau malah kembali ke titik awal. Kalau Miss Audrey kayaknya bakal berhasil deh. Wah, hebat Miss. Kayak ini gara-gara pakai heels ya. Wishnya apa sih? Wishnya HSB sukses. Amin. Dan Wujud berarti ya. amin. Oh iya guys, aku punya satu tantangan terakhir buat kalian. Apa lagi Regita? Seru nggak? Seru dong. Gimana Oke, ya? yuk. Ikutan aja lah.